Tumbuhan jenis sonokeling merupakan salah satu jenis tumbuhan yang paling terancam keberadaannya saat ini di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, dimanapun dia berada, apakah di luar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan, sonokeling atau Dalbergia latifolia selalu diburu oleh para pelaku illegal logging. Sudah sekian banyak, bahkan tahun 2020 kemarin ada 31 orang yang masuk penjara akibat berbagai kasus tindak pidana kehutanan. Salah satunya adalah illegal logging sonokeling. Namun para pemburu sonokeling yang mendapat kucuran modal dari luar NTB tidak jerah. Mereka selalu mencari dan menemukan jalan baru untuk bisa memperoleh kayu sonokeling dari masyarakat. Yang sangat disayangkan adalah para eksekutor lapangan hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil dari jumlah harga yang sebenarnya dibayarkan untuk 1 kubik sonokeling. Rata-rata para eksekutor lapangan hanya dibayar 2 juta rupiah. Sementara para pengumpul, para cukong atau penadah kayu sonokeling yang ada di dalam NTB menjual kayu sonokeling hasil tadahannya, hasil tampungannya itu keluar NTB dengan harga 16 juta, rata-rata 16 juta rupiah per meter kubik. Bagaimana dengan para eksportir? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari internet, diperoleh fakta bahwa harga 1 meter kubik sonokeling kualitas terbaik, yaitu yang sudah berwarna hitam, itu rata-rata antara 40 sampai dengan 60 juta rupiah. Jadi, saudaraku semua, kayu sonokeling itu mari jadikan sebagai tabungan, mari jadikan sebagai harta tabungan bagi anak cucu kita di kemudian hari. Karena jika ada di tanah milik maupun ada di dalam kawasan hutan, rawat dia, jaga dia sebagaimana Anda menjaga hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Karena permintaan sonokeling akan terus meningkat. Jika Anda tergiur oleh iming-iming para pemilik modal untuk menjualnya dengan harga murah pada saat ini, maka itu sesungguhnya sangat merugikan bagi kita semua. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan sudah mengeluarkan moratorium untuk tidak menebang kayu baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Bagi mereka yang sudah terlanjur menebang kayunya, silahkan memasarkannya di dalam pulau setempat. Yang berasal dari Sumbawa silahkan dipasarkan di Sumbawa. Yang berada di Pulau Lombok tidak boleh diantar pulaukan keluar wilayah NTB. Pemerintah provinsi melalui Dinas LHK akan mengundang para eksportir mebeler yang berasal dari sonokeling tersebut untuk berinvestasi di NTB, sehingga lebih banyak lapangan kerja, lebih banyak uang yang bisa diperoleh oleh para pemilik sonokeling yang ada di wilayah NTB ini. Karena sonokeling yang berasal di NTB ini merupakan jenis sonokeling dengan kualitas terbaik karena didukung oleh iklim yang kering. Pegang itu deh. Sudah raih ke pai. Mati ni raih madar ho lam ni. Coba marahi akan.
Biasa perintah upah. Merayu ulu ni tu. Lengan mata. Bilang lagi. Bilang lagi. Kedua kilaban hakim main-main. Bertiga satu lari tadi di bawah sempang. Ana berbelit-belit nuntun tin ada tibu ne bune tu resort dia ngon tiri lalu. Kana tulu bicara. Tolu. Ya tolu. Yang kedua malu maju masih inti ke. Jadi Kita tahu kravik kompeak ke. tarik kilo itu lan dulu. Merong apa sih anu ke? Haju Umah, Haju Sigi, Haju Radeh. Hingga ubo pelad re ki kunci re. Hingga ubo pelad re. Gas po ba anu dampet den besin lawa ai mati ke. Or kani songko dero. Or kani songko dero. Besin songko. De ceper ni. Nang kahi bali ko madda bali bede hingga songko re. Ya. Dia malu bara baju dinas so. De iyo. Ini jalan ini Pak. Udah saya lari ini udah banyak temannya nih. Lain lah. Na bikin ni. Bang. Jalan Bojo sih ada. Bojo serah apa ke? Siso gini bang. Bang. Sinso jangan ikut dia. Sinso kelai ke sana. Cari jalan sendiri. Kau risau Sinso ni. Penanganan barang bukti hasil tindak pidana kehutanan, baik yang merupakan barang temuan maupun barang sitaan, sesungguhnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.4 garis miring Menhut strip datar 2 Romawi garis miring 2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan. Selanjutnya, harga lelang daripada masing-masing jenis kayu, masing-masing hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, maupun alat angkut yang disita oleh penyidik dan menjadi kewenangan jaksa, juga harga limitnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.47 garis miring Menhut strip datar 2 Romawi garis miring 2008 yang mengatur harga lelang barang sitaan dari kasus-kasus tindak pidana kehutanan. Harga lelang tersebut tidak bisa diturunkan dan selalu harus mematuhi, harus selalu mempedomani ketentuan di dalam peraturan menteri tersebut. Hasil illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum durjana ini digunakan untuk berpoligami, untuk main perempuan, untuk menghisap membeli narkoba, dan untuk berpoya-poya bersama wanita penghibur. Oleh karena itu, menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, atau untuk membuat mereka sadar supaya kembali ke jalan yang benar. Mana plastik? Luar biasa. Jadi jika ada anggapan yang menyatakan bahwa illegal logging dan modus perusakan hutan lainnya adalah masalah perut atau masalah ekonomi, itu adalah salah besar. Justru masalah tersebut adalah masalah pemenuhan urusan yang di bawah perut. Saudara sekalian, para penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja berdasarkan regulasi, bekerja berdasarkan aturan. Jadi masyarakat luas tidak perlu berprasangka buruk, tidak perlu khawatir bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut akan disalahgunakan dengan menggunakan sesuka-sukanya barang bukti yang ada. Kami sendiri sudah berjanji, berikrar, bahkan bersumpah dalam diri kami sendiri untuk tidak membawa sepotong pun kayu untuk keperluan pribadi, tetapi untuk memberikannya kepada pihak-pihak tertentu untuk keperluan yang sifatnya fasilitas umum, institusi atau fasilitas khusus tertentu yang merupakan fasilitas publik. Itu kami memang
beberapa kali mengakomodir ini. Bukan berarti kemudian kami dalam hal ini mengundang orang-orang untuk rame-rame ayo minta kayu ke Dinas Kehutanan, bukan seperti itu. Tetapi ada kalkulasi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana kemudian kayu-kayu temuan yang ada di lapangan tersebut kemudian lebih bagus dimanfaatkan daripada dia hancur lebur dengan tanah, karena memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Mari kita berbaik sangka, mari kita mendukung program-program penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri. Karena memang hanya dengan penegakan hukum maka para pelaku tindak pidana kehutanan ini diberikan efek jera, diberikan pembelajaran supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tidak merusak hutan, tidak menyengsarakan orang banyak, tidak menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam daerah aliran sungai tersebut. Rusaknya hutan di dalam suatu kawasan di Nusa Tenggara Barat akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat, manusia maupun makhluk hidup lain yang tergantung dari dalam kawasan hutan tersebut yang berada di hilir. Ada banjir bandang, ada longsor, ada kekeringan, ada kabut asap. Itu semua akibat daripada rusaknya kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.